Hello everybody, welcome to Basit Corner. Udah banyak kasus orang ke rumah sakit and then dia nggak kunjung sembuh, atau pada saat dia berobat ya setelah pulang kondisinya tetap gitu-gitu aja gitu kan, atau mungkin di awal sembuh tapi setelah beberapa hari kambuh lagi penyakitnya gitu. Yang sebenarnya kasus kayak gitu ada beberapa faktor. Salah satunya adalah bisa jadi karena imunnya yang belum maksimal pulih kembali, atau memang obatnya aja nggak cocok. Banyak orang yang berteori bahwa ada campur tangan perusahaan farmasi yang bekerja sama dokter untuk menjual atau fast selling produk si farmasi tersebut. Kalau memang itu beneran terjadi, it's happening, misal kayak gitu ya, berarti wewenang dokter ini telah disalahgunakan. Yang seharusnya pelaksanaan kesehatan itu harus dilaksanakan dengan baik dan benar, dan pasien berharap mendapatkan diagnosa yang akurat, yang betul gitu, sehingga pasien itu merasa puas untuk datang ke rumah sakit. Dan gue yakin praktek tersebut nggak semuanya dilakukan sama dokter gitu ya, maksud gue ada beberapa oknum aja gitu, tapi ini cukup sering didengar gitu beritanya. Dan kita pasti 100% merasa yakin kepada dokter karena kita mengharap kesembuhan gitu kan. Karena ya kita semua bukan kita semua, artinya kita sebagai sipil, sebagai orang awam yang bukan dari bidang kedokteran, kita nggak ngerti tentang farmasi, tentang kombinasi obat, kita nggak ngerti gitu kan. Karena lu di bidangnya, karena lu ahlinya, ya gue percaya sama lu. Ya karena balik lagi, karena pasien mengharap sebuah kesembuhan gitu kan. Tapi ternyata ada oknum dokter yang bekerja sama farmasi untuk mendapatkan sebuah imbalan berupa barang atau uang yang sifatnya sebuah kenikmatan gitu ya, yang dikasih oleh perusahaan farmasi. Ya dengan cara si dokter ini memberikan resep yang diproduksi oleh perusahaan farmasi tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena faktor utamanya adalah finansial untuk si perusahaan farmasi, supaya produk obatnya ini biar cepat laku dan laris di pasaran. Pasarnya ini adalah si pasien, orang-orang yang sakit. Ya memang kalau dipikir secara konsep bisnisnya ya memang betul, suatu produk memang harus diselling dengan baik gitu kan. Tapi kan ini profesi dokter ini kan juga berbenturan dengan moralitas juga gitu kan. Jadi maksud gue jangan terlalu ngambil kesempatan dalam kesempitan juga gitu. Mentang-mentang si pasien ini mau nggak mau pasti dia butuh obat gitu kan, ya udah dia kasih sesuai resep yang dia udah kerjasama sama perusahaan farmasi gitu. Walaupun memang sebenarnya mungkin obatnya itu nggak cocok sama penyakit si pasien. Kalau memang dia berpikir dia terlalu bisnis gitu ya. Kalau misalkan lu perusahaan software ya is okay. Ya ibarat perusahaan software, maksud gue software dibikin update setahun sekali atau bahkan sebulan sekali, ada yang memungkinkan sampai terus berjalannya waktu hardware-nya nggak mumpuni lagi, and then dia beli hardware baru lagi, and then ada update software lagi, and then hardware nggak mumpuni lagi, terus begitu jadi siklus continue. It's a business. Untuk perusahaan software it's okay, karena menurut gue beriringnya waktu teknologi selalu meningkat ya kan. Tapi kan maksud gue kalau misalkan kedokteran gitu ya, mungkin perbedaannya adalah di bahan pangannya aja. Dan dampak praktek monopoli obat ini membuat harga obat ini jadi nggak kekontrol karena demand yang terlalu tinggi. Lo butuh, harga gue naikin, mau nggak mau lo harus ambil kan gitu. Jadi bikin harga obat itu jadi nggak kekontrol. Dari statement-statement di atas ada kasus gratifikasi dari dokter-dokter. Ini gue ambil kasus contoh di Indonesia. Jadi ada kasus yang diinvestigasi sama majalah Tempo. Ada sekitar 2.125 dokter pada tahun 2015 itu bisa sampai menerima gratifikasi dari yang 5 juta rupiah sampai yang 2,5 M. Dan kasus ini dilakukan oleh farmasi Interbat. Terus ada lagi kasus yang lain di Palembang pada tahun 2016-nya, ada sekitar 600 miliar aliran dana yang masuk ke beberapa dokter-dokter di Palembang. Itu yang investigasi dari KPK.
Jadi setelah kita lihat kasus-kasus yang tadi gitu ya, kita susah untuk bilang enggak bahwa enggak ada hubungan antara perusahaan farmasi dan dokter. Dan kasus itu sejalan dengan teorinya Geoffrey Sparling dari Universitas Queensland, Brisbane, Australia. Jadi dia meneliti atau menganalisis di sejumlah negara bahwa informasi dari perusahaan farmasi mempengaruhi para dokter untuk menetapkan resep kepada pasien. Dan mulai kenceng banget yang kita tahu semua gitu ya soal vaksin COVID-19 kemarin yang terjadi di Indonesia gitu ya. Itu merebak banget kasus, mungkin hoax atau mungkin ini sebuah teori konspirasi yang mengatakan bahwa perusahaan farmasi ini bermain dalam provide vaksin COVID-19. Ada yang dari Pfizer, ada yang dari AstraZeneca dan segala macam. Jadi banyak yang berpendapat bahwa COVID-19 itu ada campur tangan atau dibuatnya oleh manusia sendiri. And then perusahaan farmasi ini datang as an angel, lalu menawarkan sebuah solusi. Kalau lu mau, ya gue bisa provide vaksin gitu. Yang padahal ada beberapa artikel yang gue baca, untuk membuat sebuah vaksin itu butuh bertahun-tahun dulu untuk mempelajari virusnya, and then bertahun-tahun lagi untuk mempelajari vaksinnya. Tapi di sini cukup singkat gitu kan, belum sampai setahun udah ada kabar bahwa vaksin ini udah mulai dikembangkan. Yang padahal COVID-19 itu sampai detik ini masih terus berevolusi, masih berbeda-beda treatmentnya gitu. Jadi makanya banyak kasus juga kok gue udah divaksin AstraZeneca gitu atau Pfizer atau apa sih nama-nama vaksin gue juga lupa ya. Ya misalkan dia udah divaksin dengan brand tertentu gitu ya. Kok tapi gue ada kasus Delta, kok gue masih kena ya. Ini works atau enggak nih vaksin? Nah, jadi maksud gue kenapa secepat itu gitu untuk perusahaan farmasi, atau mungkin jangan-jangan memang untuk bikin masyarakat merasa tenang aja, aman aja. Yang padahal kita masih huru-hara gitu, masih nggak tahu obatnya apa segala macam. Tapi perusahaan farmasi menawarkan sebuah solusi, nih gue ada vaksin, ente mau nggak? Kalau mau ambil nih gitu. Ya pemerintah ngikutin WHO aja gitu kan, sesuai himbauan. Ya udah ambil. Terus kalau semua itu beneran kejadian, apakah dunia ini penuh kebohongan? Terus apa kabar UNICEF, WHO, WTO, WWF dan semuanya lembaga-lembaga tersebut yang bisa dianggap the holy institute atau apa sebutannya gitu kan? Dan makanya banyak di Amerika, kalau kita mah udah banyak pakai pengobatan alternatif. Dan bahkan di Amerika itu udah banyak juga orang-orang yang menggunakan pengobatan secara alami, alternatif, dan perusahaan farmasi nggak suka itu. Ya udah segitu dulu video gue kali ini. Kalau misalkan lo suka sama video gue, silahkan di like, dan gue akan coba cari lagi konspirasi perusahaan-perusahaan, karena kemarin pas lagi nongkrong sama teman-teman gue ngebahas kayak gini-ginian seru juga ya. Ya udah segitu dulu video gue kali ini. Kalau misalkan lu suka sama video gue, silahkan di like, dan kalau misalkan lu pada belum subscribe, silahkan di subscribe, dan jangan lupa nyalin bel notifikasinya supaya lu bisa dapat video-video terupdate dari gue. Dan ya udah segitu dulu aja. See you and ciao everybody.